Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang sudah Zoom di webinar Ekologi Lingkungan Riset Internship Series yang ke-8 ini. Pada WERIS 8 ini adalah presentasi hasil penelitian Yunika Elizabeth Ambarita yang dilakukan di Kebun Raya Purwodadi terkait mikroplastik. Sebelumnya kita buka WERIS ke-8 ini dengan bacaan basmalah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, karena ini paparannya Yunika ini cukup menarik, dan ini adalah isu sekarang, isu saat ini, kemarahan mikroplastik. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan biar agak banyak, maka silakan Yunika mempresentasikan hasil riset magangnya di KRP. Silakan Yunika. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk para peserta WERIS 8 yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yunika Elizabeth Ambarita dari Departemen Biologi ITS Surabaya. Saya mengenai identifikasi cemaran mikroplastik pada kolam Kebun Raya Purwodadi, Sabtu 19 November 2022. Bisa dilanjut. Nah, untuk table of content kali ini terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Bisa dilanjut. Untuk pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Untuk latar belakang dari kerja praktek ini itu adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Departemen Biologi Fakultas Sains dan Analitika Data atau FSAD Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan bobot sebanyak 2 satuan kredit semester atau SKS, yang mana di dalamnya tercakup tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Untuk KP ini dilakukan di salah satu kebun raya yang berada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mengangkat tema tentang pencemaran, di mana pencemaran ini adalah terpaparnya lingkungan oleh makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain hasil dari kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas suatu lingkungan turun atau merubah fungsi dari lingkungan dikarenakan melampaui batas baku mutu yang telah ditetapkan. Next. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, populasi manusia semakin meningkat, di mana segala aktivitas masyarakat dapat menimbulkan banyak sampah sehingga dapat mencemari kolam di Kebun Raya Purwodadi. Limbah sampah yang tidak dikelola dengan baik akan dapat merugikan kolam, dan sampah plastik lambat laun akan terdegradasi menjadi plastik yang memiliki ukuran kurang dari 5 mm. Salah satu pencemaran yang banyak diperbincangkan dewasa ini adalah mikroplastik, di mana mikroplastik sendiri adalah partikel padat yang terbentuk dari polimer sintetik dengan bentuk yang tidak beraturan maupun yang beraturan, yang berasal dari produksi limbah plastik dan masuk ke dalam lingkungan. Mikroplastik terbagi menjadi dua bagian, yakni mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Untuk jenisnya itu mikroplastik terdiri dari 4, yakni ada partikel film, partikel fragmen, partikel fiber, dan mikrobit. Bisa dilanjut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis cemaran mikroplastik pada kolam Kebun Raya Purwodadi. Sementara itu untuk manfaatnya sendiri,
untuk mendapatkan data maupun informasi mengenai jenis-jenis cemaran mikroplastik pada kolam Kebun Raya Purwodadi. Selanjutnya adalah metodologi. Yang mana untuk waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pengambilan sampel dilakukan pada 14 Juli tahun 2022, tepatnya pukul 13 hingga 15 WIB. Yang mana pengamatan sampel dilakukan pada bentar. Dari mulai 4 ini. Permisi Pak Rudi, apakah suara saya masih masuk, Pak? Oh. Lanjut. Sementara itu untuk waktu penelitiannya sendiri itu dilakukan selama 1 bulan dan pengambilan sampel dilakukan pada 14 Juli pukul 13 hingga 15. Sementara untuk pengamatannya dilakukan pada tanggal 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2022. Sementara untuk tempat penelitiannya dilakukan di Kebun Raya Purwodadi dan dilakukan pengamatan di Laboratorium Kebun Raya Purwodadi BRIN. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan selama penelitian. Ada plantonet, botol sampel, mikroskop stereo, cawan Petri, gelas beker, magnetic stirrer, ada botol aquades, kertas saring, kemudian ada ember stainless, larutan H2O2, kertas label, kamera, dan sampel air. Untuk cara penelitian ini yakni dengan menentukan lokasi sampel, di mana dilakukan pada 4 kolam Kebun Raya Purwodadi, yakni kolam 1, kolam 3, kolam 6, dan kolam 9. Dengan menggunakan metode purposive sampling, yang mana metode purposive sampling ini itu adalah metode pengambilan sampel dengan menentukan kolam yang akan dilakukan penelitian, yang nantinya mendapatkan data yang representatif akan cemaran mikroplastik pada kolam. Dengan menggunakan plantonet, sampel air diambil sebanyak 50 liter dan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian sampel air tersebut dimasukkan ke dalam botol sampel dan akan dilakukan uji laboratorium. Kemudian akan dilakukan identifikasi mikroplastik, yang mana sampel dipisahkan dengan menyemprotkan H2O2 sebanyak H2O2 30% dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Sampel kemudian didiamkan selama 24 jam dan disimpan pada suhu ruangan dengan keadaan tertutup. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 menit. Sampel disaring dan dibilas menggunakan aquades. Sampel dipindahkan ke daun cawan Petri untuk dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop stereo dengan perbesaran 40 hingga 100 kali. Kemudian tidak lupa untuk menghitung jumlah partikel yang ditemukan dan difoto hasilnya. Next. Untuk hasil dan pembahasan, berikut adalah grafik hasil pengamatan mikroplastik. Berdasarkan pengamatan mikroplastik yang telah dilakukan, ditemukan kandungan mikroplastik pada sampel air kolam 1, kolam 3, kolam 6, dan kolam 9. Di mana pada jurnal dijelaskan bahwa terdapat 4 jenis partikel mikroplastik, yakni ada fiber, fragmen, film, dan mikrobit. Namun pada kenyataannya mikroplastik mikrobit tidak ditemukan pada seluruh kolam Kebun Raya Purwodadi. Sementara untuk partikel fragmen, fiber, dan film ditemukan pada seluruh kolam Kebun Raya Purwodadi. Kepadatan mikroplastik pada kolam Kebun Raya Purwodadi
Yang paling banyak ditemukan adalah pada kolam 1, yakni sebanyak 80 partikel. Kemudian pada kolam 3, yakni sebanyak 57 partikel. Dan pada kolam 6, kemudian untuk kolam 9 sebanyak 35 partikel. Nah, dari grafik ini dinyatakan bahwa tingginya mikroplastik pada kolam 1 itu diduga karena keberadaan kolam ini dekat dengan aktivitas masyarakat ataupun aktivitas karyawan kantor BRIN Purwodadi. Kemudian jenis mikroplastik pada kolam 1 ini terdiri dari 26 fragmen, 35 film, 19 fiber. Namun tidak ditemukan mikrobit. Yang paling banyak ditemukan pada kolam 1 ini adalah partikel film dan fiber. Kemudian plastik paling rendah dengan partikel fragmen 9, fiber 11, film 15, dan mikrobit tidak ditemukan juga pada kolam 9 ini. Kemudian di kolam 9 ini yang paling banyak ditemukan adalah partikel film. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kolam 9 cukup jauh dari aktivitas masyarakat. Next. Nah, untuk tingkat aktivitas manusia dapat menyebabkan rendahnya konsentrasi mikroplastik pada suatu kawasan. Kepadatan ataupun kelimpahan mikroplastik pada masing-masing kolam menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Next. Berikut adalah tabel jenis-jenis mikroplastik yang ditemukan pada kolam 1, 3, 6, dan 9 Kebun Raya Purwodadi, yang mana adalah jenis mikrobit. Yang mana keempat kolam ini tidak ditemukan partikel mikrobit pada 50 liter sampel air yang disaring. Mikroplastik dengan kepadatan atau kelimpahan tertinggi itu adalah jenis partikel film, yakni pada kolam 1 terdapat 35 partikel per 50 liter air yang disaring. Kemudian pada kolam 3 terdapat 27 partikel per 50 liter air yang disaring. Kemudian pada kolam 6 terdapat 18 partikel per 50 liter air yang disaring. Dan yang terakhir adalah kolam 9, 15 partikel per 50 liter air yang disaring. Bisa dilanjut. Mikroplastik yang terlepas ke perairan maupun yang terdegradasi pada kolam akan cenderung berada di kolom air dan memiliki densitas yang cukup tinggi pada dasar perairan. Berbeda dengan air laut yang memiliki kadar garam yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan berat jenis air dan akan membuat mikroplastik mengapung ke permukaan. Bisa dilanjut. Berikut adalah jenis-jenis mikroplastik pada Kebun Raya Purwodadi yang ditemukan selama penelitian, yakni ada partikel film, partikel fragmen, dan partikel fiber. Bisa dilanjut. Untuk ciri khas dari ketiga partikel tersebut adalah partikel film berbentuk seperti lembaran atau pecahan plastik, yang mana partikel film ini itu merupakan polimer plastik sekunder yang berasal dari fragmentasi kantong plastik atau plastik kemasan dan memiliki densitas rendah. Untuk jumlah dari bentuk partikel film ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sekitar yang menggunakan kantong plastik. Begitu pula dengan partikel fragmen, dengan bentuk yang tidak beraturan, tebal, dan memiliki warna yang menyala. Sumber dari partikel fragmen ini itu ditemukan di
kolam yang berasal dari sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Bentuk botol minuman, kantong plastik, botol minuman dan kantong plastik yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah partikel fiber, yakni menyerupai serabut atau jaring nelayan, dan apabila terkena lampu ultraviolet akan berwarna biru. Mikroplastik jenis fiber ini berasal dari kain sintetis yang diakibatkan oleh pencucian, bahan baku industri, alat rumah tangga, ataupun akibat dari pelapukan produksi plastik tersebut. Mikroplastik fiber ini dapat ditemukan di habitat laut juga yang berasal dari limbah domestik. Bisa dilanjut. Berikut adalah dampak dari mikroplastik. Kan pendarahan internal dan penyumbatan pada saluran pencernaan, yang mana keberadaan mikroplastik pada biota juga dapat memberikan efek negatif pada manusia dan biota lainnya dalam rantai makanan. Kemudian mikroplastik dapat menyebabkan bahaya itu zooplankton. Kemudian penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat dan akan semakin memperburuk keadaan biota laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dilanjut. Kemudian kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan terdapat 3 jenis partikel yang ditemui pada keempat kolam kebun raya Purwodadi, yakni film, fragmen, dan fiber. Untuk partikel yang paling banyak ditemui adalah pada kolam 1 dengan total 80 partikel, sedangkan yang paling sedikit adalah pada kolam 9 yakni 35 partikel. Next. Bisa dilanjut. Untuk saran dari penelitian ini itu adalah diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengamatan mikroplastik pada kolam kebun raya Purwodadi dan penyempurnaan alat dan bahan yang ada di laboratorium kebun raya Purwodadi BRIN guna terciptanya penelitian yang lebih baik. Bisa dilanjut. Oh, ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Pak Roni. Ya, terima kasih Yunika atas presentasinya, cukup menarik ini dan waktunya tidak banyak. Langsung saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang di sini. Silakan ada yang langsung tanya. Resen, saya persilahkan. Ada 2. Yubel Briantis, silakan langsung on mic aja. Oh iya, terima kasih Pak. Saya Gilbert dari Biologi ITS. Mau bertanya kepada Yunika. Pada bagian latar belakang tadi, itu kan ada yang dijelaskan apa itu mikroplastik primer dan sekunder. Namun belum dijelaskan bagaimana perbedaan dari kedua mikroplastik ini. Apakah bisa dijelaskan mengenai mikroplastik primer dan sekunder tersebut? Terima kasih. Izin Pak Roni, apakah ini ditampung dulu atau? Ditampung dulu aja karena ini ada 3 ya. Jadi tunggu Yunika, mungkin pertanyaannya hampir sama atau mungkin bisa dijelaskan sekaligus. Jadi ini kedua adalah Muhammad Ainur Rosid. Silakan Muhammad Ainur Rosid.
Baik Pak, nama saya Muhammad Ainur Rosyid dari Departemen Biologi ITS. Izin bertanya kepada Yunika. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Yunika bahwa secara rinci mengenai alat bahan, di mana tadi itu hanya disebutkan saja tanpa menjalankan fungsi perlakuan dari alat dan bahan tersebut. Nah, selain H2O2, apakah ada larutan lain yang dapat digunakan dalam pengamatan mikroplastik? Terima kasih. Dwi Pramaswari, silakan Bella. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Roni. Ya, saya adalah Dwi Pramaswari dari Biologi TS. Nah, saya ingin bertanya kepada Yunika. Tadi sempat dijelaskan mengenai dampak dari mikroplastik terhadap biota laut. Nah, itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin boleh diberi contoh dan dijelaskan dari dampak secara langsung dan tidak langsung tersebut. Terima kasih. Biologi ITS dari Gibran, kemudian Muhammad sama Della. Silakan Yunika, mungkin bisa dirangkum jawabannya. Silakan ditanggapi. Mungkin dari pertanyaan Mas Rosip dulu ya Pak, soalnya takut kelupaan. Jadi untuk tadi itu selain H2O2, apakah ada larutan lain yang dapat digunakan untuk pengamatan gitu ya. Nah, jadi ada, yakni itu ada Fe, yang mana Fe ini tuh digunakan untuk memisahkan sampel mikroplastik dengan bahan-bahan logam lainnya, seperti itu. Kemudian untuk fungsi dan perlakuan dari alat dan bahan, seperti yang kita ketahui, kalau botol sampel itu difungsikan untuk sebagai wadah sampel. Wadah sampel hasil dari penyaringan dari kolam. Kemudian untuk mikroskop stereo itu difungsikan untuk mengidentifikasi karakteristik morfologi dari si mikroplastik tersebut. Kemudian untuk cawan Petri adalah untuk wadah saat dilakukannya pengamatan pada sampel. Kemudian ada gelas beker. Nah, gelas beker ini itu untuk wadah larutan, yang mana nantinya akan diletakkan di atas magnetic stirrer, yang mana magnetic stirrer ini itu difungsikan untuk menghomogenkan sampel dengan si larutan tadi. Kemudian ada botol semprot Aquades. Ya, ini itu difungsikan untuk membersihkan mikroplastik yang menempel pada kertas saring. Kemudian ada ember stainless, ya, yang mana itu difungsikan untuk pengambilan sampel air pada kolam. Kemudian ada bahannya yakni larutan H2O2, yang mana larutan H2O2 ini difungsikan untuk melarutkan zat-zat organik seperti itu. Apakah menjawab Mas Rosid? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Ya, silakan yang Bella atau yang Gilbert. Silakan Yunika. Mungkin dari Gilbert dulu ya Pak. Tadi tuh Gilbert, tadi itu udah dijelas. Saya hanya menyebutkan tentang mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Untuk mikroplastik primer itu adalah plastik dengan ukuran mikro yang ukurannya itu sejak awal itu berukuran mikro seperti itu dan ditemukan dalam produk kosmetik ataupun produk pembersih. Kemudian untuk mikroplastik sekunder itu adalah plastik
dengan ukuran mikro yang sejak awal ukurannya itu besar, kemudian mengalami fragmentasi dan menjadi ukuran yang lebih kecil. Seperti itu. Apakah menjawab, Mas Gilbert? Ya, baik. Berarti primer ini dari awal memang kecil, terus sekunder ini misalkan plastik biasa, terus dia terdegradasi menjadi kecil-kecil begitu ya. Siap, benar, Mas. Terima kasih. Kemudian untuk Della, tadi itu mengenai dampak secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya Pak? Nah, untuk dampak langsung dari mikroplastik pada biota laut itu seperti kayak mereka tuh terjerat atau salah mengkonsumsi makanannya, sehingga menyebabkan penyumbatan pada saluran pencernaan. Kemudian untuk dampak tidak langsungnya itu pencemaran plastik itu dapat melekat pada bahan pencemar dan akan terkonsumsi oleh biota laut seperti zooplankton ataupun ikan. Seperti itu, Pak Roni. Apakah menjawab? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih. Jawaban dari Yunika, jadi dampaknya mikroplastik di lingkungan, terutama di perairan atau di biota laut, kemudian spesifikasi bahkan sampai di kebun raya yang kita adalah tempat konservasi, tetapi karena aktivitas manusia yang dekat dengan kita, maka kolam-kolam yang ada di kebun raya pun tercemar mikroplastik, dan hasilnya dan Yunika ini bisa menjadi awareness buat kita semua bahwa bahaya mikroplastik di lingkungan. Mungkin itu dari saya, dan terima kasih banyak Yunika atas paparan hasil risetnya di KRP. Saya tidak akan buka sesi pertanyaan lagi karena sudah ada 3 penanya, dan saya ucapkan terima kasih kembali ke teman-teman ITS karena ini adalah teman-teman ITS yang terakhir presentasi. Kemudian sampai jumpa lagi di webinar ke-9 berikutnya dari teman-teman UIN Surabaya. Saya akhiri Zoom webinar series 8 ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, amin. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita terima hari ini menjadi bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Pak Roni.